Mual dan muntah ibu hamil, normal nggak ya? Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Yunai. Kali ini ada sesuatu hal yang baru di channel aku, yang dimana kita akan ngebahas tentang seputar dunia kesehatan, khususnya kebidanan. Dimana topik kali ini adalah mual muntah di pagi hari bagi wanita hamil, apakah itu normal atau tidak. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, yang kita bahas nantinya itu mual muntah bagi wanita hamil, ada pengertiannya, kemudian penyebab, yang ketiga ciri atau tanda dan gejalanya seperti apa, yang keempat cara pencegahannya, dan yang terakhir adalah cara penanganannya. Yang pertama tentang pengertian mual muntah bagi wanita hamil nih. Kalau di dunia kesehatan, mual muntah bagi wanita hamil ini biasa dikenal dengan hiperemesis gravidarum. Artinya ini mual dan muntah yang terjadi pada wanita hamil sampai umur kehamilan 20 minggu. Sehingga mempengaruhi keadaan umum ibu hamil dan pekerjaan sehari-harinya yang diakibatkan karena kehilangan cairan atau dehidrasi. Kita lanjut lagi ke penyebab terjadinya hiperemesis gravidarum atau mual muntah pada wanita hamil. Sampai sekarang belum diketahui pasti ya penyebabnya, namun ini sering dikaitkan dengan perubahan hormon yang dialami ibu hamil, dan hormon yang berpengaruh ini adalah hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin dan estrogen. Terus ada juga dari faktor psikologi. Namun ini juga belum jelas ya teman-teman, tapi besar kemungkinan ini berhubungan dengan ibu yang misalnya menolak hamil, kemudian takut tidak dapat pekerjaan lagi, kemudian takut suaminya meninggalkan dia. Itu bisa saja diakibatkan terjadinya hiperemesis gravidarum karena faktor psikologi. Selain faktor hormonal dan faktor psikologi, ini juga ada wanita yang beresiko terkena hiperemesis gravidarum. Yang pertama, baru pertama kali hamil. Terus yang kedua, pernah mengalami kejadian yang sama dengan kehamilan sebelumnya. Terus yang ketiga, ibu atau saudara kandung pernah mengalami hiperemesis ini. Kemudian ibu mengalami kehamilan anggur atau biasa dikenal mola hidatidosa. Itu nanti kita akan bahas ya di selanjutnya. Kemudian yang terakhir juga ada obesitas serta penyakit-penyakit tertentu yang bisa ibu mengalami kejadian hiperemesis ini. Ketiga kita bahas adalah tanda dan gejala atau ciri-ciri hiperemesis gravidarum. Tentunya yang pertama adalah mual dan muntah ya. Nah, biasanya juga terjadi 3-4 kali dalam sehari. Ibunya lemes, pusing, kulit pucat, kalau misalnya ditensi tekanan darahnya turun, berat badannya juga kurang. Itu adalah maksudnya beberapa tanda dan gejala ibu mengalami hiperemesis gravidarum. Nah, tapi jika ibu mengalami mual dan muntah tapi tidak sampai seperti gejala yang tadi saya sebutkan, itu normal ya ibu-ibu. Itu normal, yang dimana itu namanya kalau kita sebut dengan morning sickness. Artinya ibu hanya mual dan muntah tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa ngapa-ngapain, itu normal. Tapi kalau sudah sampai pusing, lemes, gak bisa bangun, gak bisa melakukan pekerjaan rumah, itu ibu bisa langsung periksa langsung ke dokter atau ke bidan. Apa sih yang terjadi kalau misalnya ibu hamil atau bapak atau suaminya ini membiarkan ibu mengalami kejadian ini gitu, hiperemesis gravidarum ini? Yang pertama, bayinya bisa lahir prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah, yang dimana ini rentan sekali dengan masalah kesehatan. Terus yang kedua juga dari ibunya mengalami shock, terus itu dehidrasi, malnutrisi, dan bisa berakibat fatal lainnya. Maka dari itu sangat diperhatikan bagi ibu hamil, disayang, diperhatikan, dijaga kesehatannya. Bagaimana sih cara mencegah agar ibu hamil ini yang mengalami mual muntah ini tidak terlalu berat? Nah, ibu bisa makan sedikit tapi sering ya, makan sedikit tapi sering. Bisa ibu cemilin roti, kemudian singkong, ubi-ubian. Nah, kalau misalnya ibu pada saat bangun tidur pagi nih, ibu bisa langsung cemilin roti, jangan langsung bangun dulu. Cemilin roti dulu, biskuit dan teh hangat biar
nggak mual. Terus itu juga istirahat yang cukup, mengkonsumsi vitamin atau suplemen yang diberikan sama bidan, sama dokter. Kemudian juga apalagi ya, mengurangi yang berminyak atau yang berbau yang memicu ibu mengalami mual dihindarin dulu. Kemudian juga ada yang menganjurkan beberapa penelitian tentang mencium aroma atau mengkonsumsi jahe karena itu juga mengurangi resiko mual. Nih kita udah sampai yang terakhir, ada cara penanganan mual dan muntah berlebihan atau hiperemesis gravidarum. Jadi kalau misalnya ibu sudah sampai ke pelayanan kesehatan, ibu nanti akan diperiksa tekanan darahnya, pemeriksaan umum lainnya. Saya istilahnya gambaran aja ya, ada tekanan darahnya, kemudian cek nadi, cek suhu, kemudian diambil darahnya, kemudian kalau misalnya ada dokter kandungan, ibu nanti dirujuk untuk di USG kembali perutnya. Kemudian kalau misalnya ibu sudah benar-benar lemes banget dan gak bisa ngapa-ngapain, ini biasanya ibu diberikan cairan infus, jadi mau gak mau disuntik lagi. Kemudian diberikan obat untuk ibu tetap bayi dan ibunya tetap sehat gitu. Nah biasanya itu perlu waktu sekitar 7 hari ya, paling lama mungkin 7 hari sampai benar-benar ibu merasa sudah sehat kembali. Jadi kesimpulannya, apakah mual dan muntah ini normal atau tidak? Nah jadi jawabannya adalah kalau ibu mengalami mual dan muntah sampai tidak pusing, sampai tidak lemes dan masih bisa ngapa-ngapain, itu masih normal. Tapi kalau misalnya ibu sampai lemes, gak bisa ngapa-ngapain, tak berdaya, berlebihan mual muntahnya, itu yang tidak normal. Sebaiknya ibu ke pelayanan kesehatan terdekat. Udah, itu aja. Semoga ibu-ibu hamil yang ada di Indonesia sehat terus dan bayinya juga sehat terus. Jangan lupa subscribe channel aku ya untuk terus dukung channel aku. Dadah!